Ketua RT Gen Z bongkar rahasia demokrasi bersih. Apa jadinya kalau demokrasi yang biasanya terasa jauh, ternyata dimulai dari gang sempit. Dari rukun tetangga yang dipimpin anak muda Gen Z. Bukan lagi soal janji politik, tapi aksi nyata. Jalanan diperbaiki, warga dilibatkan, transparansi dijaga. Nah, inilah kisah nyata Sahdan Arya Maulana, ketua RT yang baru berusia 19 tahun yang membuktikan anak muda juga bisa jadi pemimpin yang bersih dan dipercaya warganya. Hai pemilih cerdas, selamat datang kembali di Trust YouTube channel. Di sini kita akan bahas fakta-fakta menarik tentang pemilu, tentang demokrasi, dan tentu juga tentang peran anak muda. Nah, hari ini saya akan membahas kenapa generasi muda harus merebut ruang politik dari bawah. Mulai dari jabatan ketua RT. Ini bukan sekedar jabatan administratif ya, tapi ini adalah garda terdepan menjaga pemilu, menjaga data pemilih, dan juga menjaga suara warga. Dan kita punya contoh nyata dari Gen Z yang berhasil. Namanya Sahdan Arya Maulana. Ini adalah seorang mahasiswa yang usianya baru 19 tahun. Dia kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, si Sahdan Arya Maulana ini berhasil terpilih jadi ketua RT 07 RW 08 Rawabadak Selatan Koja Jakarta Utara dalam pemilihan langsung. Nah, dia ini menang telak, teman-teman. Dia mengantongi suara sebanyak 126 suara, mengalahkan lawannya yang hanya meraih 17 suara. Situasi ini menunjukkan bahwa ada kepercayaan publik di lingkungannya untuk Sahdan memimpin lingkungan sosial di tingkat rukun tetangga. Tapi yang menarik sih bukan cuman itu ya, karena Arya ini bukan satu-satunya anak muda yang berkiprah di ketua RT di lingkungan RT setempat. Sekretaris dan bendaharanya juga adalah figur yang muda, dan tentu ini menarik untuk kita lihat sebagai fenomena Gen Z dalam pertumbuhan ekosistem demokrasi di lingkungan sosial. Kalian harus tahu ya, si sekretaris dan bendahara juga dipegang oleh anak muda Gen Z. Sekretarisnya bernama Femas Wahyu Rianto. Umurnya baru berusia 20 tahun. Jadi selisih 1 tahun dibandingkan dengan si Arya, ketua RT tadi. Kemudian juga ada Rizky Saputra. Dia usianya 21 tahun. Ya. Jadi selisih 1 tahun dari sekretarisnya. Nah, ini si bendahara ini fix menjadi satu kesatuan 3 anak muda yang memimpin lingkungan rukun tetangga di tempat tersebut gitu ya, di lingkungan sosial itu. Jelas ini adalah regenerasi yang nyata sekaligus anomali di dunia per-RT-an. Yang kita tahu selama ini kan jabatan ketua dan semua pengurus RT itu identik dengan orang tua gitu ya. Tapi ini beda nih. Ketua, sekretaris, dan bendaharanya full orang muda semua. KSB-nya tuh. Jadi pengurus inti ini nih. Ya, pengurus inti RT itu anak muda semua. Situasi ini terjadi di tahun 2025 ya, di tahun ini pada bulan Mei yang lalu. Nah, semoga juga menjadi tren di daerah-daerah lainnya selain di Jakarta. Itu harapan saya sebagai penggiat demokrasi dan penyelenggara pemilu yang sudah hampir 10 tahun di dunia penyelenggaraan. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan selama menjadi penyelenggara pemilu, memang jabatan ketua RT ini sangat vital dan sangat menentukan banyak hal dalam seluruh proses tahapan pemilu. Kembali ke ketua RT dan sekretaris dan bendaharanya yang anak-anak muda tadi ya. Bagi saya, yang membanggakan dari kepengurusan RT Gen Z ini adalah setelah 2 bulan mereka menjabat, Sahdan sang ketua RT ini langsung bikin gebrakan. Jalan sepanjang 100 meter yang rusak parah di lingkungan RT itu langsung diperbaiki oleh dia. Dari mana dananya? Lewat dana swadaya. Jadi si ketua RT ini menginisiasi pengurus-pengurus lainnya untuk mengumpulkan dana yang berhasil terkumpul itu sekitar 23 juta. Dan itu dari pengurus RT loh ya, bukan dari iuran warga. Nah, ia juga transparan. Dana operasional RT tetap dipakai untuk kebutuhan sosial. Jadi dia bedakan dana operasional dan dana pembangunan infrastruktur di lingkungan RT-nya. Tentu ini menarik sekali kan. Dengan begitu, warga percaya tuh. Dan politik kotor bisa dicegah. Karena si anak-anak muda ini betul-betul transparan dalam mengelola dananya yang menurut saya sih untuk
ukuran RT ya, memperbaiki 100 meter jalanan itu bukan dengan angka yang kecil gitu ya. Perlu effort dan perlu dana yang besar juga. Nah, yang begini nih, anak muda yang berperan di lingkungan RT ini perannya akan menjadi sangat penting dalam pemilu. Tadi saya udah singgung bagaimana pentingnya peran ketua RT. Karena ketua RT itu seperti Sahdan ini yang di Koja Jakarta Utara ini adalah kunci validasi data pemilih. Itu dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Jadi dia, sang ketua RT ini akan memastikan siapa saja yang sudah berhak memilih dan siapa yang pindah atau bahkan siapa yang meninggal di lingkungan rukun tetangganya. Nah, kalau RT dijalankan anak muda bersih, data pemilu lebih akurat dan resiko manipulasi bisa ditekan. Bahkan, ketua RT ini bisa jadi agen literasi politik di lingkungannya. Ketua RT ini berpotensi dia menolak politik uang, melawan hoax, dan mendorong warganya untuk memilih dengan bijak. Teman-teman, kisah Sahdan Arya Maulana ini membuktikan satu hal, bahwa perubahan besar itu dimulai dari hal kecil. Dari jalan di kampung, dari administrasi RT, hingga ke demokrasi nasional. Jadi jangan biarkan jabatan RT dipakai untuk politik kotor. Jangan ragu untuk meniru Sahdan Arya Maulana. Ayo kita ciptakan Sahdan-Sahdan lainnya di lingkunganmu, Arya-Arya lainnya di lingkunganmu, Maulana-Maulana lainnya di lingkunganmu. Sahdan Arya Maulana harus berada di semua tempat, di semua lini di Indonesia. Ini kesempatan penting sebenarnya. Dan ini juga adalah peluang emas untuk kalian Gen Z, anak-anak muda, belajar menjadi pemimpin yang berkarakter untuk membangun lingkungan sosial yang lebih luas lagi. Ya, kita mulai dari lingkungan RT lah ya. Kamu bisa jadi perubahan yang nyata untuk bangsa ini. Nah, kalau kamu setuju bahwa anak muda harus maju sebagai ketua RT, mulai sekarang tunjukkan kepedulianmu. Berani tampil, bawa ide segar, dan jadilah bagian dari sejarah demokrasi bersih di Indonesia. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini karena sayang banget kalau kamu cuma nonton tanpa ikut jadi bagian dari komunitas kami. Klik tombol subscribe, like, share video ini, dan tulis komentar. Kalau kamu jadi ketua RT, program apa yang pertama kali akan kamu lakukan? Saya ingin kamu menuliskan program yang sederhana tapi belum dilakukan di lingkunganmu. Sampai jumpa di konten berikutnya.